Ya, funneling, Pak. Saya masih belum paham apa itu funneling. Dari angka 1, tidak paham sama sekali. 10, sangat paham. Boleh nggak rekan-rekan semua ketik di kolom komen? Yang mana angkanya? 1, nggak ngerti sama sekali. Opo itu funneling, saya nggak paham. Raweruh. Pokoknya, saya nggak ngerti sama sekali. 10, saya paham banget. Oke, baik. Banyak yang ketik 1, baik. Baik, saya jadi bersemangat nih untuk menolong rekan-rekan semua ya. Mari kita belajar, kita bahas, kita bedah. Setajam silet. Oke, itu jargon saya setiap tahun ya. Oke, baik. Kita belajar Bapak Ibu semua, funnel itu apa? Saya akan pelan-pelan. Funnel adalah sebuah proses. Ya, funnel adalah sebuah proses. Saya kasih gambaran ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya crowd. Ya, ada yang namanya crowd. Ya, crowd itu segala kontak nama di luar sana yang kita belum bisa jangkau mereka. Lalu kita punya alat penyeleksi, alat penyaring. Ya, ini yang disebut dengan proses funneling. Oke. Lalu ada warna orange. Orange ini yang bulat-bulat ini adalah proses funneling mengedukasi orang hingga akhirnya ujungnya mereka bergabung. Oke, saya ulang pelan-pelan ya rekan-rekan biar Bapak Ibu paham. Daftar nama hukumnya wajib. Coba ketik wajib. Saya dari 2018. Oktober saya bergabung, di tengah saya nggak mudah. Saya habis loss bisnis 2 miliar. Punya warisan hutang. Nah, di masa nggak muda, saya belum pakai sosial media. Saya ingat 2 tahun pertama saya belum pakai sosmed dengan optimal. Saya menghabiskan daftar nama. Daftar nama saya habiskan seperti sesi pertama tadi, itu hukumnya wajib. Coba ketik wajib. W-A-A-J-I-B. W-A-J-I-B. Ya salah ya. Wajib hukumnya ya. Kalau sudah daftar nama, Bapak Ibu maksimalkan, pengen lebih powerful, pengen lebih banyak hasilnya, jangan lupa rekan-rekan untuk di-expand, dinaikkan dengan cara memanfaatkan yang namanya sosial media. Sosial media butuh waktu, Pak Roni udah spill. Kalau bangun sosmed minimal 6 bulan, nggak bisa langsung instan, butuh waktu, butuh kesabaran. Belajar manage ekspektasi. Bapak Ibu, karena kadang-kadang saya udah belajar sosmed, saya udah belajar bikin konten, kok belum ada hasilnya. Para mentor sebelumnya, bahkan Mbak Anggi yang di depan tadi, emang bisa 6 bulan, setahun, mungkin lebih dari setahun, kami bisa lebih dari setahun, tapi paralel ngerjainnya, bikin konten, daftar nama, ya paralel ya, maaf lupa bahasa Indonesia, paralel, ya, jadi sambil jalan, daftar nama dihabiskan, sosial media dibangun. Yang menjadi kesalahan banyak pemula adalah fokus bangun sosmednya, lupa bahwa tetangga sebelah kanan kiri kerabatnya diundang. Akhirnya nyesel ketika saya lagi bangun konten Pak, bangun sosmed, tetangganya pada join duluan, sahabatnya pada join duluan karena lupa mengundang orang-orang terdekat. Sampai sini paham? Yang paham boleh ketik 1. Paham? Good. Nah sekarang kita masuk ke ilmu funnel. Kan kita juga pengen setelah 6 bulan daftar nama kita lama-lama habis. Kita juga pengen nggak kehabisan daftar nama. Apa yang dilakukan? Lihat, ada yang namanya audiens di luar sana yang banyak banget. IG 75 juta audiens data account. TikTok 140 juta. Ada lebih dari 200 juta IG dan TikTok belum termasuk Facebook. Sehingga marketnya gede. Pertanyaannya, kalau kita di lautan, bisa nggak langsung ngambil kontaknya? Nggak bisa. Makanya perlu yang namanya corong, seleksi, filter. Gimana caranya crowd bisa masuk ke dalam filter kita? Ada caranya. Lalu, ketika mereka udah dalam masuk proses filter ini, ada yang namanya daya tarik. Lead magnet. Coba ketik, lead magnet, daya tarik, pancingan. Lautan, alat pancing, proses pancingannya diedukasi, ikannya join. Sudah mulai paham? Ya, bahasa halus ya rekan-rekan ya. Bahasa lainnya, kita ngomongin petani ikan. Petani ikan.
peternak ikan ya di lautan yang luas, kita perlu alat pancing yang besar, lalu ada tools berikutnya sehingga akhirnya ikan tersebut join. Kalau bahasa kita sebagai pertemanan rekan-rekan dan orang-orang di luar sana, ya nggak bisa dari sosmed langsung beli, kecuali Bapak Ibu artis. Kita bukan Baim Wong, kita belum jadi uang dalam sosial media. Jadi rekan-rekan semua, kita perlu bangun yang namanya authority branding, makanya bikin konten. Sampai sudah mulai kebayang? Yang kebayang boleh ketik kebayang. Perlu diulang? Kebayang atau kebayang-bayang? Beda. Ya. Paham kebayang-bayang? Iya, dari tadi saya di klien ke petani ikan. Oke, audience, funnel, ada sesi Zoom, orangnya join. Kebayang ya? Mbak Agustin, kebayang ya Bu Sia, Bu Lydia, Bu Praptina, kebayang. Oke, lanjut. Funnel adalah perjalanan. Dirancang, didesain dari orang yang belum kenal Anda hingga ujungnya bergabung. Itu yang namanya funnel. Semoga rekan-rekan memahami. Yang dibilang parodi funnel, funnel secret, funnel secret, funnel secret. Bahkan kita ngomongin aja, partner saya Mbak Luki datang ke sini, beliau datangnya dari IG, bahkan mungkin dari FB. Jadi funnel nggak harus dari TikTok. Sistem funnelnya ada warna-warnanya. Ada warna orange, ada warna pink sampai ungu. Kita belajar sama-sama. Lihat ya Bapak Ibu ya. Yang warna orange semua orang. Yang warna yang pink calon prospek sampai akhir mereka join, ternyata mereka punya yang namanya karakteristik. Dari mereka yang belum tahu menjadi tahu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk join. Mereka harus tertarik, percaya, believe, baru join. Bahkan join pun Bapak Ibu tidak langsung order. Kadang-kadang perlu proses. Saya mau tanya, siapa di sini rekan-rekan yang masih baper? Kalau seandainya udah ikut sesi Zoom berkali-kali, ikut conference call, dia belum beli. Ada yang masih baper? Pesan saya rekan-rekan. Bapak Ibu, setiap orang believe prosesnya beda-beda. Betul atau betul? Ada yang langsung believe, belum diundang ke Empower, udah langsung beli. Ya, untung aja kebayang. Untung aja percaya. Ini Mas Hermas nipu apa enggak ya gitu ya. Tapi ada orang saya butuh 3 tahun, Bapak Ibu. 3 tahun didampingi, disupport, ya akhirnya bertumbuh. Kemarin diundang jadi pembicara talk show Bapak Ibu. Nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Perlu berproses. Jadi pelan-pelan. Sampai sini udah mulai kebayang belum sistem funnel? Udah mulai kebayang ya? Kebayang. Oke. Udah mulai kebayang ya Bapak Ibu yang di dalam Zoom? Kebayang. Oke, good. Nah, sekarang kita mulai pakai flow mengarungi lautan sosial media bersama-sama. Yuk kita belajar sama-sama. Kalau kita nggak tahu caranya, nelayan yang berada di lautan luas, Bapak Ibu biasanya tidak akan bisa monetize lautan, nggak bisa mengeksplor lautan. Lautan banyak banget yang bisa kita garap, tapi kita perlu skill. Ya, kita perlu skill. Butuh waktu, butuh strategi, butuh belajar prosesnya. Yuk, kita belajar. Persiapannya apa aja, Mas? Sederhana. Persiapannya adalah sederhana. Udah disiapin sama komunitas Ayo Bro. Keren apa keren? Sesi ini tuh mahal loh rekan-rekan. Pak, saya nggak ikut Empower. Boleh nggak ikut Funnel Secret? Bayarnya berapa? 149.000. Tanya itu yang suka ikut sesi kelas. Emang sesi begini murah? Mahal, teman-teman. Nah, ada ilmu yang namanya lead magnet. Coba ketik pancingan. Ketik pancingan. Orang mau join karena ada lead magnet. Magnet daya tarik, lead itu prospek. Daya tarik dari calon prospek. Oke. Lead magnet adalah sebuah pancingan yang kita over supaya orang mau. Ya, contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Kita berikan contoh teman-teman. Contoh ya. Kalau saya punya ringkasan materi, contoh ya, kalau saya punya ringkasan materi yang menceritakan bagaimana rekan-rekan
bisa susut perut, meskipun sudah olahraga, tapi susah susut. Nah, ringkasan ini bikin teman-teman semua bisa cepat susut. Siapa yang mau? Yuk, siapa yang mau? Yang mau bilang mau. Oke, lihat kata-kata pertama saya. Apa? Contoh, ya. Lihat, dan rekan-rekan semua terjebak, ya. Kan tadi saya beli yang contoh, Bapak Ibu. Bener nggak? Contoh ya, keprank ya Mas Hermas ya, keprank. Kan tadi saya bilang contoh, bener nggak? Saya memberikan contoh, CONTOH, Pak, contoh ini Bapak Ibu, contoh. Nah ya, contoh terjebak ya, bukan terjepit, terjebak ya. Padahal sebenarnya ringkasannya ada di mana? Di Revolusi Sehat, nanti malam bareng Dokter Genti. Saya mau kasih trik Bapak Ibu. Rekan-rekan gak akan susah bikin ringkasan-ringkasan materi-materi bagus. Revolusi Sehat, Revolusi Keuangan, Revolusi Sehat yang berkali-kali. Itu bisa dibikin ringkasan, dibikin tulisan, bagiin ke sosmed. Siapa yang mau ketik komen? Mau. Lead magnet, pancingan. Sesuatu yang diberikan di sosial media, pada saat rekan-rekan bikin konten, halo rekan-rekan semua, nama saya, izinkan saya berbagi tentang 3 trik. Nah, saya punya 7 trik lagi yang bisa rekan-rekan dapatkan. Caranya mudah. Inbox saya, DM saya, ketik di kolom komen. Namanya pancingan. Pancingan bisa dari manapun. Nah, berikutnya persiapan yang lain adalah nih, menyiapkan optimasi profil. Yang ini nanti akan dibawakan oleh Mbak Tika setelah saya. Lalu yang ketiga, rekan-rekan semua, kalau udah punya lead magnetnya, kalau sudah mempersiapkan optimasi profilnya, jangan lupa dilakukan berkali-kali, bikin kontennya berkali-kali, nge-live-nya berkali-kali, supaya akun Bapak Ibu berkembang. Oke? Ya, proven ya. Jadi kebayang nggak kena prank? Kan udah kasih contoh tadi Dokter Maria, Mbak Asi. Tadi kasih tahu, contoh Bapak Ibu ini contoh. Oke? Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, saya mau bagiin ilmu membangun sosial media dengan sederhana. Yang dari zaman 2021, 2022, angkatan yang Mbak Anggi awal-awal, ya Pak Roni minta 2022, bagiin, pelajari, praktekin, pelajari. Pak Roni itu tadi, Bapak Ibu, enggak. Kalau versi circle kita nggak pakai Zoom, Pak Roni itu udah pakai, apa ya istilahnya ya, ada api-api itu ya. Gemes Bapak Ibu. Praktek. Kalau Pak Roni gayanya kayak saya, praktek Bapak Ibu. Kalau dikasih tahu berkali-kali. Kita cuma, itu kan Mbak Anggi udah bikin konten banyak. Itu kan Mbak Laura bikin konten banyak. Mbak Sherly kan udah bikin. Respon kita, makanya dipraktekin, jangan cuma diliatin. Bukan begitu? Iya. Kenapa kok tertegur? Ya, tertegur. Ya, betul atau betul? Yuk kita belajar. Saya mau tanya. Mulai gemes ya. Siapa yang sudah mulai membangun sosmed? Yang sudah ketik sudah. Yuk, yang belum ketik, aduh, ampun, piye iki. Yo, yang sudah ketik sudah, yang belum ketik, aduh, ampun. No, lihat ya. Di studio langsung udah. Ya, aduh, ampun. Ayo, hari ini, rekan-rekan, yuk kita praktek sama-sama membangun sosmed. Saya bahas framework besarnya. Nanti Mbak Tika akan ngebahas detail teknisnya. Ya, sudah, ampun ya. Sudah, good. Wah, keren. Empower tahun lalu yang aduh 90% ya. Yang ampun aduh 90% ya. Tahun lalunya lagi 100%. Yang sekarang udah banyak yang udah bikin konten. Mantap, keren. Aduh ampun ya. Jadi rekan-rekan jangan banyak minta ampun ya Bapak Ibu ya. Hari ini pengampunan masih dibuka. Besok-besok ayo kita praktek. Tujuannya bukan buat kami, bukan untuk Pak Roni, bukan untuk Mbak Anggi, tapi untuk Bapak Ibu semua. Yuk kita belajar. Membangun sosial media semudah ilmu klik. Coba ketik klik. Klik konten live interaksi konversi. Konten live interaksi konversi. Kami melihat dengan istilah yang mudah, dibagiin berkali-kali. Kemarin Mbak Agustin sempat ngisi di conference call ya, Bapak Ibu. Itu ilmunya beliau, klik. Ya, ilmunya yang kemarin Dokter Ika dipanggil di Empower, ilmunya apa? Klik. Mbak Anggi ilmunya apa? Klik. Mbak Laura ilmunya apa? Klik. Mbak Rotua, Mbak Sherly apa? Ilmunya klik. Bikin konten yang rutin, memberikan konten yang bermanfaat, mendistribute value,
bikin konten yang memberi edukasi. Ya, dan rekan-rekan nggak harus jadi dokter, nggak harus jadi profesional yang gimana-gimana, tetap jadi Bapak Ibu semua. Mbak Agustin bilang, saya emak-emak bikin konten tentang cara mengasuh anak. Bisa Bapak Ibu. Ya, jadi rekan-rekan konten yang dilakukan setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengangkat derajat Bapak Ibu semua. Pada saat bikin konten, Bapak Ibu harus tahu bahwa kita bukan dalam tanda kutip cuma ibu rumah tangga. Saya cuma dokter yang udah pensiun. Saya cuma oma-oma. Saya cuma. Itu merendahkan value diri kita dan akhirnya kita nggak bikin konten. Betul atau betul? Betul atau betul? Saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma dokter yang udah pensiun, saya cuma dokter spesialis yang belum konsultan, selalu aja ada. Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, konten Bapak Ibu bernilai, bervalue, berharga ketika Bapak Ibu menyadari bahwa hey, kita adalah orang yang berharga di matanya. Ya udah, berbagi supaya Bapak Ibu apa yang kita berbagi, yang kita bagikan jadi pahala untuk menjadi berkah, menjadi saluran yang baik buat banyak orang. Pak, kontennya dari revolusi keuangan bisa nggak? Bisa. Revolusi sehat bisa nggak? Bisa. Dari materi conference call bisa nggak? Bisa. Ya, kalau udah punya konten yang rutin, Kak, konten, klik, Kak, konten, supaya kontennya meledak, akunnya meledak, viewernya naik, followernya naik. Ya, jangan lupa pakai ilmu nge-live. Live dalam IG dan TikTok punya satu manfaat, membangun kedekatan, meningkatkan jumlah follower dan viewer. Dan itu adalah kepastian. Selama rekan-rekan live-nya baik, bermanfaat, bukan live joget-joget. Saya mau tanya, siapa yang sudah nge-live rutin? Ketik sudah, ayo. Yang sudah nge-live rutin, saya mau tanya. Sudah, oke, good. Yang sudah mulai nge-live, mantap. Saya mau tanya, biar teman-teman melihat. Saya nggak cuma omdo. Saya mau tanya, yang sudah nge-live, betul apa tidak? Tidak atau betul? Bahwa live mendongkrak pertumbuhan akun. Coba ketik di kolom komen. Ya, kulo derem rutin, siap dok, baik ya. Yo, betul sekali, betul, naik, betul banget, betul. Nah, good. Ya, pertumbuhan akun, betul, Dokter Armen, yes. Ya, Mbak Ana, ya betul. Nah, ketika Bapak Ibu membangun roda klik ini, live-nya udah rame, KLI, membangun interaksi, membangun kedekatan. Ketika udah deket sama audiens Bapak Ibu, kita bisa follow up mereka secara personal. Nanti Mbak Tika, KLI, interaksi. Gimana Pak interaksi teknisnya Pak? Reply, ketika ada orang yang komen, ada orang berinteraksi di live, kita sapa. Ketika ada orang yang komen, kita komen balik. Kita membangun interaksi di sosial media supaya si IG dan TikTok membaca akun kita akun yang hidup. Akun kita akun yang live, hidup. Maka audiens akan diberikan sama TikTok dan IG. Betul sekali, berkat live follower langsung jadi 17.000. Mantap. Dokter Quirinus juga, Bu Pisia juga, Bu Puspita juga. Oh, namanya mirip kayak saya. Ya. Lebih mudah, betul. Lebih mudah naik lewat live. Betul. Ya, kebayang nggak rekan-rekan ya? Sudah mulai kebayang ya? K L I K. Coba ketik klik. Klik itu mudah. Coba, pokoknya bikin mindset kalau kata Kistikuk. Klik itu mudah, sosmed itu mudah, klik itu mudah. Pokoknya bilang mudah dulu, lama-lama jadi mudah. Konten live interaksi konversi, konten live interaksi konversi, konten live interaksi konversi ya. Oke, klik. Oke, baik. Klik itu mudah. Yes, Mbak Yuli ya. Oke. Sip. Yang keempat, konversi. Kalau kita berbicara mengenai konversi Bapak Ibu, udah bikin konten yang banyak, udah nge-live juga, udah membangun engagement, udah berinteraksi. Terus piye Mas carane supaya orang yang di dalam sosmed kita, follower yang ribuan itu menjadi partner kita, customer kita, pembeli kita, yang beli Ayo Pro juga menjadi kolam kita. Nah, udah mulai masuk kolam nih ya. Jadi pembeli kita mau nggak rekan-rekan belajar? Sudah siap dengan catatannya? Mau belajar? Yuk kita belajar ilmu konversi, mengubah yang di dalam sosial media
menjadi partner, customer, member komunitas, partner tim Ayo Pro kita, ya. Nah, kita belajar ilmu konversi pakai ilmu yang sederhana, namanya kolam. Namanya apa, Bapak Ibu? Kolam, ya, kolam. Kolam itu ada standar penelitiannya. Dulu kuliah di FE, ada satu ilmu namanya captive market. Captive market adalah sebuah market yang dikumpulkan dalam wadah tertentu, email, dulu nggak ada WA ya, pokoknya email, terus grup something, forum, milis. Tahu milis nggak ya? Tahu milis nggak? Nah, tahu milis, Mbak Anggat, bayangin nggak tahu milis? Jess tahu milis, ya generasinya beda. Mbak Ruli tahu nggak milis? Pak Roni pasti tahu milis. Oh tahu ya, angkatannya Pak Roni ya. Mailing list, tahu milis Bapak Ibu? Mbak Tari tahu milis? Nah, milis, mailing list. Mailing list betul Mbak Eva, mailing list. Jadi itu dikumpulin, itu namanya captive market. Mas Bayu pasti tahu milis ya? Nggak tahu, sosokan nggak tahu. Ya, tahu milis, mailing list. Dulu nggak ada WA, kolam. Dulu ada yang namanya email, ya list building. Nah, ada ilmu sederhana namanya kolam. Tahu ya, kolam, mailing list. Oke, sekarang saya mau tanya, kenapa kita perlu bangun kolam? Kolam kita galakkan sejak Oktober 2025 karena WA menjadi galak. Betul atau betul? Siapa di sini rekan-rekan semua yang kaget di 2025 sampai 2026 awal tiba-tiba kena peringatan sama WhatsApp? Kita chat ke orang yang belum dikenal, chat orang belum dikenal, langsung ada notifikasi. Maaf, Anda melakukan pelanggaran. Nah, betul atau betul? Tuh, karena WA galak, Bapak Ibu. WA galak. Jadi guru BK, Bapak Ibu, ya galak. Ya. Nih, kalau kita belusuan di grup orangnya belum kenal kita, ya, dan orang tersebut belum simpen nomor kita belum simpen nomor dia, chat lebih dari 20 kontak sehari. Etot. Maaf, Anda melakukan pelanggaran. Betul atau betul? Ya, betul atau betul? Yes, dituduh melakukan spam. Ya, kalau Pak Wahyu atau Bu Wahyu guru BK yang baik. Yang ini guru BK-nya rada-rada strict, tegas. Saya ulangi pelan-pelan ya. Kenapa perlu bangun kolam? Kalau kita direct kontak WA ke orang lain, di grup orang lain, di grup emak-emak, di grup sekolah anak, di grup koperasi, di grup komunitas, lalu lebih dari 25 orang, saya udah pernah kena ban Bapak Ibu. Karena waktu itu peraturannya baru dibuka, baru dimulai, saya nggak tahu peraturannya. Sejak Oktober 2025. Udah mulai enggak ya? Ya, udah mulai enggak rekan-rekan lihat. WA personal ke orang baru yang belum saling kontak Bapak Ibu bakal kena pelanggaran. Itu kenapa Bapak Ibu semua, kalau bisa caranya adalah cemplungin dulu ke dalam grup WA. Grup WA namanya kolam. Coba boleh minta tolong, kolam sama dengan grup WA, biar gampang. Yuk ketik di kolom komen, biar Bapak Ibu nggak bingung, apa sih kolam? Apa sih kolam? Kita akan jauh-jauh bangun bisnis dengan ngeluarin 5,9, ya jauh-jauh jadi S1, S2, S3, kok ujung-ujungnya bangun kolam? Ya kalau dokter Eni bilang, dok gimana dok profesinya sekarang? Saya kolam ternak lele, Mas Hermas ya? Kolam, iya, kolam grup WA, dokter Uni dokter spesialis. Udah ngambil spesialis, ujung-ujungnya ternak kolam. Iya, ya, kolam, ya. Karena awal mulanya resiko pelanggaran di WA tinggi banget, maka kita perlu membangun yang namanya strategi kolam. Captive market kalau bahasa anak kuliah. Bahasa sederhananya community building. Yang dibangun sama Ayo Pro adalah community building. Sudah mulai paham teman-teman? Ya, udah mulai paham ya rekan-rekan? Ternak ikan, ternak kolam. Kolam belut. Oh, dokter ini namanya kolam belut. Maaf ya, bukan kolam lele ya. Oke. Prospek masuk secara sukarela untuk belajar. Ya. Lalu gini, grup WA atau kolam WA menolong kita, sang pemilik kolam atau grup WA, membangun yang namanya otoritas. Mau saya jelasin konsepnya. Contoh ya, contoh. Ada grup WA yang saya buat. Ya, saya nggak bisa parenting. Saya nggak punya pengalaman parenting. Saya bikin grup belajar parenting bersama Hermas. Di dalam grup itu ada sekitar 50 orang yang masuk ke dalam belajar. Apa yang di benak Bapak Ibu? Oh, Mas Hermas kayaknya mentor parenting. Betul atau betul? Saya ulangi.
Apalagi ya? Mentor kuliner. Saya bikin grup WA, belajar kuliner bareng Coach Hermas. Maka branding yang dibangun pas masuk ke dalam grup WA, oh Mas Hermas jago kuliner. Padahal saya nggak jago Bapak Ibu. Itu konteks untuk branding. Tapi yang baik adalah kita juga membagikan pengalaman kita dalam grup itu. Ya. Nah, kalau rekan-rekan udah mulai kebayang, lihat strategi kolam yang kita bangun. Tujuannya adalah mengumpulkan leads atau calon prospek atau kontak-kontak yang ujungnya, yuk kita pelajari. Ujungnya kita akan membangun yang namanya segmen cluster. Kalau rekan-rekan sukanya ngomongin parenting, kayak Mbak Agustin kemarin cerita, ada grup parenting, kolam parenting, belajar parenting bersama Ibu Jubaidah, Ibu Rina. Ya, karena kita suka mengasuh anak, kita punya pengalaman mengasuh anak 7 anak misalnya. Punya pengalaman kan? Bahkan anak tetangga juga kita asuh. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi gitu ya. Grup parenting. Kalau kita mau belajar, saya mau bangun orang-orang yang dia butuh sehat. Ya udah, grup kesehatan. Saya 10 tahun suka mendampingi, mensupport rekan-rekan pra-pensiunan. Saya bikin kolam namanya grup pensiunan. Ini namanya kolam. Sudah mulai kebayang belum rekan-rekan? Kolam, ada nama grup WA, kolam. Apakah kolam? Saya bukan dokter, tidak harus jadi dokter. Ya, karena usianya kan udah nggak mungkin jadi dokter, nggak mungkin kuliah lagi ya. Bapak Ibu nggak perlu. Saya bikin kolam grup pensiunan. Meskipun usia saya, ya nggak, orang-orang komen, memang Mas Hermas sudah pensiun, ya. Grup pensiunan. Bapak bisa bikin grup parenting. Saya punya partner bikin grup ini, hobi apa, ya. Jadi barang-barang di grup WA. Nah, gimana caranya dari grup WA itu kita bisa tarik mereka jadi partner kita. Yuk kita belajar, ya. Udah mulai kebayang ya? Kita kasih contoh, ya. Kita kasih contoh yang sederhana. Bapak Ibu boleh lihat, ini beberapa partner-partner yang sudah mempraktekkan. Ada grup pengasuhan anak, belajar parenting. Yang buat background-nya bukan dokter. Ada wajahnya Mbak Agustin, berarti Mbak Agustin yang buat, ya. Ada grup tenaga kesehatan, nakes, ya, Bapak Rolandi yang kemarin lucu, kocak itu di sesinya Empower, ya. Ada ini kayaknya bapaknya, bener ya, ini bapaknya Dr. Rolandi, bapak anak bikin kolam Bapak Ibu. Bapak anak mantu bikin kolam, ya. Kebayang nggak rekan-rekan? Kolam dibangun nggak ujuk-ujuk langsung 800. Saya bilang, Mbak, bikin pelan-pelan. Pertanyaannya, emang langsung gede? Enggak. Dari 5, 10, 15, 30, 50, sampai akhirnya berkembang jadi besar. Bahkan ada strategi. Teman-teman, besok lusa kita akan belajar bareng Dr. Genti tentang kesehatan. Kita belajar Pak Roni tentang keuangan, tentang AI. Teman-teman boleh ajak rekan-rekan yang lain masuk ke grup kita. Oh, boleh ya, Pak? Boleh. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Kolamnya makin gede. Setiap minggu dapat 10, 20, 10, 20, sebulan dapat 40, 80. Dalam setahun dapat 400 sampai 800. Udah mulai kebayang belum? Nggak ujuk-ujuk, bener Mbak Agustin. Betul, nggak ujuk-ujuk. Saya mau cerita, Mbak Agustin menduplikasi. Ya, saya tadinya mau masukin kolamnya Dr. Sunan juga. Nanti Dr. Sunantio sharing sama Mbak Tika ya. Nih, ini nih Bapak Ibu, ya. Ini ada satu kolam. Ini anaknya Mbak Agustin, menduplikasi. Namanya Bude Yunita. Beliau adalah mentor pra-pensiun juga. Ya, pra-pensiunan bikin grup namanya Pepes Basah. Ya, ada yang coba ketik Pepes Basah ya, Pepes Basah. Persiapan pensiun bahagia sejahtera. Ya, dan itu rame, Bapak Ibu lihat. Pensiun produktif, sahabat sehat, bikin kolam sahabat sehat, bikin kolam pensiun produktif, rekan-rekan. Dan lihat, sesi pensiun produktif dibawa kemana? Revolusi keuangan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Pepes Basah iya. Persiapan pensiun bahagia sejahtera. Saya juga baru tahu. Mbak, sekarang bikin apa? Pepes Basah. Oh, usaha kuliner. Enggak, bikin kolam, Mas Hermas. Oh, kolam. Kan ajarannya Mas Hermas, kolam. Wah, kolam. Kebayang nggak Bapak Ibu? Pepes Basah, betul. Ada nggak ya Budi Yunita di sini? Tapi mau tahu nggak? Beliau cerita. Dari kolam si Pepes Basah persiapan pensiun, bisa bawa ke Empower, closing di Empower, closing program Ayo Pro, dapat lagi profit 1 juta, dan Bu Yunita pergi ke Bali kemarin. Kok bisa?
Karena membangun, jadi Bapak Ibu membangun kolam. Kalau kata Pak Orni tadi, udah dipraktekin aja. Jangan bikin sesuatu yang sempurna. Saya belum jago ngomong, belum bikin ini, belum bikin itu. Saya belum ganteng, belum cantik, masih ada jerawatnya. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, mulai dulu. Coba ketik mulai dulu. Mulai dulu. Sempurnakan sambil jalan. Kan kita udah memahami istilahnya. Mulai dulu Bapak Ibu. Kalau nggak dimulai-mulai, kesuwen. Bukan begitu? Bukan begitu, bukan? Yes, mulai dulu, ya. Oke, prosesnya gimana cara mengelola kolam? Yo, gimana Pak cara kelola kolam? Kita belajar jadi petani ikan, ya. Pertama, input, nambahin kontak. Kalau tadi Pak Roni bilang, dapat daftar nama, tambahin daftar nama, tambahkan daftar nama. Sama, tambahkan kontak, tambahkan kontak. Bagaimana cara menambahkan kontak? Ada pancingan, lead magnetnya apa? Revolusi keuangan, revolusi sehat. Revolusi keuangan, revolusi sehat. Revolusi keuangan, revolusi sehat. Bapak Ibu memanfaatkan, nggak memanfaatkan, RKRS selalu ada. RKRS selalu ada. Senin, Sabtu, Selasa, Sabtu, ya. Input, tambahin kontak. Ada poster, sharingin. Oke? Kalau sudah tambahin kontak, Bapak Ibu, educate. Di kolam jangan dianggurin. Selamat datang Bapak Ibu, izin saya berbagi tips. Pak, bagi tipsnya dari mana Pak? Saya kan nggak punya keilmuan itu. Ringkas materi RS, ya Mbak Eva, ya Mbak Liza. Ringkas materi RS, RK, bagiin di sana. Sampai sini kebayang nggak Bapak Ibu? Yang kebayang ketik kebayang. Ya, iya, tuh Bu Yunita tuh komen. Oh, persiapan pensiun sehat sejahtera. Oh, maaf salah. Persiapan pensiun sejahtera, sehat sejahtera ya. Wes bahasa ya, bahagia sejahtera ya, boleh juga ya. Input, tambahin kontak, tambahin edukasi, lalu nah, kalau udah diedukasi baru diundang. Nah, yang menjadi masalah adalah baru diajak ke dalam kolam, ujuk-ujuk diundang ke sesi, nggak bisa, belum mateng itu orang yang di dalam grup itu. Dia belum anget, masih dingin. Kebayang nggak ya? Orang baru dingin, ya Pak Hepson, kebayang ya Pak Hepson? Ya, orang baru dingin, masukin ke kolam, Pak, datang Pak Hepson, ke sesi bagus banget. Boleh aja sih, tapi kalau bisa Bapak Ibu, masukin ke kolam, masukin di add, masukin ke grup, diedukasi dulu, kemudian ada sesi revolusi sehat, ada revolusi keuangan, kita bisa undang ke sana. Yuk kita belajar. Ini dia polanya. Kepala sekolahnya ada di sini, Ibu Laura, ya. Prospek yang ada di kolom grup WA, perhatiin baik-baik ya. Ini kalau konteks funnelnya adalah kolam, funnel. Udah mulai kecepatan saya ya. Aman ya? Bapak Ibu aman ya? Aman, oke. Saya nggak kecepatan kan? Saya kecepatan. Prospek yang masuk di dalam kolam, ya, kita harus tahu dia butuhnya apa. Kalau kendaraannya, dia tertarik peluang, aja kemana? RK. Kalau dia butuhnya sehat, aja kemana? RS. RK, RS. Ujungnya apa? Kalau ke revolusi keuangan, ujungnya jadi partner, affiliate, pebisnis, jadi tim. Kalau seandainya mereka butuhnya tentang obesitas, tentang kesehatan, yang nanti malam tentang revolusi sehat, ya, outcome-nya customer. Kedua-duanya baik nggak? Baik. Kebayang nggak? Japri. Boleh dijapri, boleh diinfokan di kolam, Mbak Leni. Perhatikan baik. Kolam itu milik kita. Coba ketik, kolam milik kita. Grup WA milik kita. Kalau di grup kita, milik kita, kita yang punya, kita mau infoin via Japri, kita mau kasih gambar poster, kita mau blusukan mana, kita mau ngopi-ngopiin di sana, boleh. Karena kolamnya kita. Yang jadi problem adalah, harus tobat ya, grup orang kita nyebarin info. Betul atau betul? Kalau ada ketik tobat. Grup SD, grup wali murid, grup pengajian, grup gereja, grup choir, grup sahabat, grup alumni. Teman-teman ikut ya, teman-teman ikut ya, teman-teman ikut ya. Orang adminnya langsung merasa jengah. Ini komunitas apa sih, spam-spam mulu? Nah, betul atau betul? Makanya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dari prospek yang udah di dalam kolam kita, ya, bisa diundang ke ini. Ini enak karena kita yang punya kolam. Karena kita yang punya kolam, bebas untuk kita bisa mengundang. Enak, betul. Kalau kolamnya sepi terus gimana? Good question. Kita punya goal di kolam, bukan ramai, bukan sepi.
Dokter Indah. Grup kolam kita tujuannya bukan rame, sepi, rame, sepi. Grup kolam kita tujuannya bukan berisi. Grup kolam kita adalah menyaring. Coba ketik menyaring. Tujuan kolam adalah funneling. Tujuannya adalah menyaring supaya bertemu dengan partner-partner yang serius, customer yang serius, orang-orang yang baik, orang-orang yang rendah hati. Setuju Bapak Ibu? Bukan tentang saya nggak berhasil bangun kolam, sepi. Saya nggak berhasil bangun sosmed, sepi. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah rekan-rekan menemukan orang-orang yang tepat. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. 2 slide terakhir saya. Silakan difoto, silakan di screenshot. Ini tugas Bapak Ibu. Sistem funnel program Ayo Pro kita. Angka pertama, lautan besar sosial media yang perlu kita bangun, yang perlu kita garap, kita pelajari bangun sosmednya yang nanti dibagikan oleh Mbak Tika. Ya, langkah kedua, siapkan alat pancingnya. Kita harus paham kapan RK, RS. RK Senin, RS kapan jadwalnya. Bapak Ibu harus tahu. Ketika kita udah punya alat pancing, ada kolamnya rekan-rekan, ada corong. Nah, udah bikin kolam, bikin grup WA, bikin grup kolam nih Bapak Ibu. Kolam. Nah, kolam yang Bapak Ibu buat, tujuannya clear. Dibawa kemana? Edukasi kesehatan, edukasi keuangan, tujuan untuk bangun tim, tujuannya bangun customer, tergantung tujuannya mau kemana. Tapi ingat Bapak Ibu, ada yang namanya hukum angka. Saya udah bikin kolam Pak, kok belum banyak ya yang menjadi partner? Saya udah bangun kolam Pak. Berapa kolamnya? 38. Yuk, Citimen. Kalau perlu goalnya tambahin terus. Kalau baru 48, 38 belum banyak. Kolam udah mulai banyak, kalau minimal 100. Terus berbanyak. Inilah yang namanya proses. Orang datang ke kolam belajar tanpa paksaan, ya. Mau dia join atau dia nggak join, nggak apa-apa. Fokus kita adalah menyaring, menemukan yang tepat. Setuju Bapak Ibu? Ya, setuju? Tugas kita menyaring, menemukan yang tepat. Bagian kita mengedukasi mereka, bertumbuh sama-sama, menjadi partner dalam komunitas Ayo Pro. Bapak Ibu, ini punya goal, kita punya goal untuk bisa membangun 100.000 keluarga kan? Kalau di sini ada 300, 200, masing-masing punya 1-2 kolam, satu kolam bisa punya 500 sampai 1000 kontak Bapak Ibu. Bakal banyak sekali yang punya impact dari setiap event kita. Saya mau kasih tugas Bapak Ibu. Pengetahuan tanpa eksekusi hanya ilusi. Hanya ngimpi doang Bapak Ibu semua. Saya pengen, tapi Bapak Ibu harus praktek. Ya, nggak perlu nunggu sempurna Bapak Ibu. Yuk kita bangun kolam, dimulai dari kecil, bertumbuh. Dan yang sudah punya kolam, tambahkan terus. Yang udah punya sosmed, naikkan terus sosmednya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, saya mau kasih PR ya rekan-rekan, mulai bangun kolam. Kapan? Kapan mulai bangun kolam? Coba ketik di kolom komen. Sekarang. Nanti malam ada sesinya Dokter Genti, Revolusi Sehat 1. Senin ada sesinya Revolusi Keuangan, mulai bangun kolam. Ya, kolam dimulai dari sedikit, lama-lama jadi bukit. Betul, lama-lama jadi bukit. Dan Bapak Ibu semua, yuk kita gas bareng. Setelah ini kita akan belajar langsung dari materi kita akan belajar spesifik tentang sosial media. Kita ketemu di sesi berikutnya, kita ketemu di kolam-kolam kita berikutnya. Sampai jumpa, see you guys, bye-bye. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Herman.